Pemimpin faksi terkuat di sekolah laki-laki Suzuran pada setiap era. Sekolah laki-laki Suzuran atau biasa yang dijuluki dengan sekolah gagak adalah sekolah yang memiliki reputasi tinggi sebagai sekolah nakal yang paling terkenal. Biasanya sekolah laki-laki Suzuran terbagi menjadi banyak faksi setiap tahunnya. Dikatakan bahwa sekolah laki-laki Suzuran penuh dengan anak-anak yang bisa dengan mudah menjadi pemimpin di sekolah lain. Meski kekuatan sekolah ini sangat mengerikan, tapi belum ada yang bisa benar-benar menyatukannya. Semua faksi yang terbentuk akan selalu memperebutkan peringkat teratas di sekolah laki-laki Suzuran. Terlebih lagi, setiap tahun ajaran baru muncul, beberapa lone wolf yang memiliki kekuatan mengerikan bahkan bisa menandingi kekuatan pasukan yang berjumlah banyak. Mereka tidak tergabung dalam faksi apapun, hanya bergerak seorang diri dan tidak ingin menjadi peringkat teratas. Jika ada yang mengganggu para lone wolf, tidak segan lone wolf akan menghajarnya meski jumlah lawannya sangat banyak. Berikut adalah para pemimpin faksi terkuat di sekolah laki-laki Suzuran pada setiap era. Yang pertama ada Tamao Serizawa. Serizawa alias Raja dari Binatang Buas adalah pemimpin dari faksi tentara Serizawa. Ditakuti karena seperti binatang buas dalam setiap pertarungan. Memiliki tinggi badan di bawah rata-rata dan seringkali berpergian tanpa alas kaki. Serizawa merupakan individual yang rendah hati, dia hanya akan tidak ramah kepada orang yang memandang rendah orang miskin. Menurutnya, orang yang pernah mengalami kemiskinan adalah orang yang kuat. Pada tahun pertamanya, dia merupakan orang yang cukup ditakuti beberapa seniornya. Serizawa sudah banyak mengalahkan banyak faksi, meski pada akhirnya dia tetap tidak bisa menyatukan sekolah laki-laki Suzuran. Reputasinya sebagai yang terkuat diakui oleh kebanyakan siswa di sana. Yang kedua adalah Genji Takiya. Genji adalah seorang anak dari bos Yakuza mengerikan yang memiliki ambisi untuk menggantikan posisi ayahnya. Ayahnya memberikan tantangan untuk menyatukan sekolah laki-laki Suzuran terlebih dahulu. Jika berhasil, dia akan langsung mempromosikan Genji untuk menjadi bos Yakuza. Sayangnya, meski sudah berusaha keras, Genji tetap tidak dapat menyatukan sekolah laki-laki Suzuran. Genji adalah anak pindahan dari sekolah lain pada tahun terakhir. Dia mulai membuat faksi setelah berhasil masuk ke sekolah laki-laki Suzuran. Faksi yang dia namakan adalah Genji Perfect Seiha, berisikan orang-orang yang cukup kuat. Bahkan bersama faksinya, Genji berhasil mengalahkan faksi tentara Serizawa. Yang ketiga adalah Kaburagi Kazeo. Kazeo merupakan anak pindahan pada tahun terakhir setelah menjadi siswa di sekolah laki-laki Suzuran. Nama Kazeo menjadi legenda di sekolah lamanya. Hal ini terjadi karena dia berhasil mengalahkan 4 raja di sekolah lamanya. Saat berada di sekolah laki-laki Suzuran, Kazeo lebih memilih menjadi lone wolf daripada bergabung dengan sebuah faksi. Hal ini dia lakukan karena memiliki kenangan masa kecil yang buruk, jadi dia memilih untuk menghindari pertarungan. Sayangnya banyak hal telah terjadi selama dia berada di sekolah laki-laki Suzuran. Salah satu alasan untuk kembali menjadi petarung adalah untuk membalas dendam pada temannya. Akhirnya, Kazeo berhasil membuat faksi yang berisikan orang-orang kuat. Setelah lulus, kini Kazeo menjadi petinju profesional. Yang keempat ada Mario Misaki alias Lao. Lao adalah pemimpin faksi Lao yang hanya memiliki 6 orang pasukan di dalamnya. Dia tidak sembarangan menerima orang untuk dapat bergabung ke dalam faksinya. Meski hanya dengan 6 orang, faksi Lao sudah menjadi faksi terkuat di sekolah laki-laki Suzuran. Lao juga berhasil merekrut salah satu lone wolf terkuat yang sudah dia kalahkan dan akhirnya bergabung di faksi Lao. Kekuatan mengerikan dari 6 orang di faksi Lao sama dengan ratusan pasukan. Bahkan Lao mampu mengangkat beberapa orang dan sebelum akhirnya dibanting olehnya. Dari ke-6 anggota faksi Lao, masing-masing memiliki tugas yang penting. Sebelum menjadi monster sekolah laki-laki Suzuran, Lao adalah seorang anak yang dibuang ke panti asuhan oleh orang tuanya. Suatu ketika saat Lao masih kecil, dia menyaksikan kedua teman pantinya yang sedang bertikai. Tanpa ragu, Lao langsung melerai dan menggenggam tangannya sangat kuat. Di saat itulah Lao baru menyadari jika dia dianugerahi sebuah kekuatan yang lebih dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, Lao melatih dirinya untuk terus menjadi lebih kuat. Selain untuk melakukan pertarungan, kekuatan Lao juga dia pakai untuk melindungi panti asuhan berserta para penghuninya.